Halo Sultan. Jangan lupa subscribe channel seputar ikan koi. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dwi Prana Medan di channel seputar ikan koi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu kolektor ikan koi import, yaitu Aris Dudu Sugiantara atau dikenal Aris Dudu ya bro ya. Populasinya di kolam ini berapa kira-kira? Kalau sekarang mungkin sekitar 26 sampai 30 ya. 26 sampai 30. Kelebihan populasi. Oh, berarti overpopulasi nih ya. Nah, untuk luas kolam dan kedalamannya Luas 3,2 kali 3, terus dalamnya 130, air bersih 115, yang di dalam 120. Oh, berarti sekitar kurang lebihnya 11 atau 12 ton ya? 11 ton. 11 ton. Jadi idealnya 11 ikan ya sebetulnya. Seharusnya satu, karena perhitungan 1 ton 1 ikan. Oke. Nah, bro, koleksi bro rata-rata lokal apa import? Rata-rata sih kebanyakan import ya. Import ya. Kalau yang lokal paling dari Goodwan, terus habis itu dari Pak Chandra. Pak Chandra. Oke. Nah, farm yang bro paling senengin untuk bro kembangin atau develop ikannya di sini farm apa? Yang Ya, paling bro senang, paling top Dainichi. Karena sekarang saya kan beralih ke, pertama kan dari kontes, Ya. terus habis itu sekarang beralih ke body. Jadi saya perhatikan ikan-ikan yang di Jepang itu yang bagus bodinya itu cuma baru saya lihat Dainichi, baru Sakai ya. Ya. Kalau itu pendapat saya pribadi ya. Nah, menurut bro Aris, untuk treatment yang bro lakukan untuk membesarkan koi, saya dengar kan bro suka ikut camping kontes entah di Bali, di Sanceri atau yang lain-lain. Apa kira-kira nih bro? Yang jelas harus dripping setiap hari ya, karena air baru itu mempengaruhi pertumbuhan ikan. Oke. Habis itu pakan sebanyak mungkin, Ya. sebanyak yang kalian bisa mampu memberikan pakan lah. Benar. Habis itu jangan taruh langsung di kolam, karena misalnya beli ikan kecil, Ya. kan nggak langsung di kolam, nanti kita fokusnya dia dulu untuk ajarin ikan itu untuk dia rakus dulu makan di Rakus, bed atau ya. di bak piper atau segala macam lah. Kita ajarin dia rakus di sana. Setelah dia rakus, kita bawa ke kolam kan Daya tahan, daya saingnya. rakusnya itu masih timbul, masih ada lah di kolam, jadinya dia berani bersaing untuk makan gitu. Oke. Untuk pemberian pakannya bro ngasih pakan berapa kali sehari? 4 kali ya, sampai 5 kali dengan porsi kenyang ya. Ya. Tidak porsi sedikit-sedikit. Kebanyakan orang sih yang dari pengamatan saya, dari yang saya lihat-lihat, kebanyakan orang itu ngasih pakan sedikit-sedikit, tapi nggak kenyang, karena kan gini aja kita pakai gini aja sih lihat. Nah, sekarang kita lihat, kita kasih pakan sedikit-sedikit. Yang makan itu kan pasti ikan yang gede-gede aja, kebanyakan yang gede, jadi benar. ikan yang lain tertinggal ya. Lebih baik kan kita kasih pakan yang secukupnya, dia kenyang, semua rata. Benar, jadinya benar.
seimbang lah grow-nya. Kalau misalnya sedikit-sedikit terus ikan yang rakus itu aja yang makan, kan jadinya yang kecil-kecil tuh semakin jauh tertinggal. Nah, sekarang ke kolamnya, boleh kan? Nah, setup kolam ini dengan sistem filter hampir 45% dan kedalaman yang saya rasa cukup untuk membesarkan ikan. Siapa yang memikirkan desain serta idenya, bro? Apa bro riset terlebih dulu, cari tahu terlebih dulu, apa memang dari teman? Kalau sekarang sih gini, kebanyakan penghobi yang baru, ya misalnya saya bilang yang baru buat kolam, kebanyakan bukan gini ya, saya bukan sok tahu ya, cuma menurut pendapat saya pribadi ini kebanyakan orang penghobi yang baru yang buat kolam baru itu kebanyakan salah dia, karena kolam yang bagus itu kita belajar dulu baru buat. Jangan buat dulu baru belajar, itu salah, teori yang salah. Seharusnya kita belajar dulu sebelum kita mau buat kolam, kita lihat dulu kolam-kolam teman-teman kita di mana letak minusnya kolam-kolam tersebut, misalnya di pemipaan minusnya atau di mana atau mesin atau gimana, kita pelajari itu dulu. Setelah kita pelajari kita gabungkan. Jadinya kita praktekkan langsung ke kolam kita sendiri, jadinya ya astung karo nggak salah sih. Nggak salah. Intinya belajar dulu baru buat kolam. Jangan. Apa harapan bro untuk para penghobi koi yang sedang innya di Bali? Setiap rumah sekarang ada ikan koi, meskipun kecil kan begitu, terutama di desa-desa karena lahan mereka tersedia. Apa harapan bro ke depannya untuk perkoian di Bali? Menurut bro Aris Sugiantara, harapan saya biar kita lebih selektif lagi memilih ikan. Jangan asal kita beli ikan terus akhirnya ikan itu kita buang atau enggak kita jual dengan harga rugi gitu. Harapannya kita belajar dulu. Walaupun kita beli ikan misalnya kita punya modal 500.000 atau 1 juta, itu dapat ikan 4 atau 2 lah. Tapi dengan uang 1 juta itu kita bisa beli ikan 1 tapi yang berkualitas. Kenapa kita tidak beli ikan 1 tapi berkualitas? Lebih baik kita beli ikan 1 berkualitas, bulan depan lagi kita cicil, terus cicil lagi, dan ikan itu bakal diem tetap utuh di kolam kita, nggak kita bosen lihat, terus habis kita jual lagi. Lebih baik seperti itulah, kita simpen dulu hasrat kita untuk membeli ikan, tapi kumpulin uang itu untuk membeli ikan yang lebih berkualitas daripada ikan yang kita inginkan, seperti bloodline yang jelas, pokoknya ya seperti itulah. Ya, tertiblah dalam memilih ikan sehingga tidak bosan gitu ya. Tidak cepat bosan, karena koi itu kan banyak sekali. Nggak ada habisnya kalau kita kejar. Jadi lebih baik kita simpan dulu uang itu untuk beli 1 ekor yang berkualitas daripada kita punya 3 ekor atau 4 ekor yang tidak berkualitas. Jadi pilihan kalian dalam memilih ikan. Nah, bro, menurut bro Aris Sugiantara, ikan koi yang bagus itu gimana? Dari apakah body, skin, ataukah mungkin ada yang senang pola? Nah, menurut bro Aris Sugiantara, mungkin teman-teman di rumah ada perbedaan, itu yang wajar. Kalau menurut saya sih, ini untuk kontes atau untuk rumahan? Untuk dipelihara di rumah. Untuk dipelihara di rumah lebih baik kita lihat di body. Ya, body. Karena kalau pola warna itu kan, pola kita bisa buat loh. Kayak zaman sekarang kita bisa cutting. Benar. Ya. Saya juga buat kontennya. Ya. Pola kita bisa buat. Tapi kalau body itu tidak bisa menipu. Jadi kalau dia nak punya genetik body yang bagus, ikan itu tidak akan jadi body yang bagus. Benar. Menurut bro, faktor genetik berperan berapa persen untuk pertumbuhan ikan koi? Kalau menurut saya sih 80% sih. 80% sih, karena di samping genetik harus ditunjang dengan pakan yang berkualitas. Ya. Contoh seperti ini kita punya ikan bagus di kolam, cantik warnanya, cantik step ya atau gimana lah, tapi kurus, kecil kan kita cuma lihatnya suka
bagus ya ikan, tapi cuma sebatas itu sih. Coba orang-orang awam yang pergi ke rumah kita, lihat kolam kita, lihat kolam kita ada ikan kecil kayak itu kan hanya sebatas kecil ikan. Tapi kalau misalnya orang awam itu pergi ke rumah kita dengan melihat ikan walaupun polos atau gimana, tapi bodinya memang luar biasa kekar, pasti mereka akan betah lihat, oh sekali loh ikan. Keren loh kan gitu. Makanya saya putuskan berhenti di show dan lebih baik jadi anak rumahan saja. Yang pertama teman-teman, ada medianya beras full ya, sekitar 20-an ada ya berasnya, 20-an, yang panjang 80 kawan-kawan. Bayangkan gimana gede filternya ya. Yang kedua ada jaring layan full ya bro ya. Nah, untuk sistem pemipaannya ini sistem sekat kawan-kawan. Nah, langsung kita ke filter yang ketiga ya, chamber yang ketiga. Ini chamber yang ketiga teman-teman, bayangkan gedenya. Nah, setiap kolam koi itu disarankan mekanisnya 30%, biologisnya 70% ya teman-teman ya. Nah, ini yang benar. Nah, ini ada batu lava rock, ini ada kerang oyster. Di sini biobol. Biobol bawahnya ya. Karena biobol itu kan gampang. Ya, Jadi saya tutup pakai tindih, dia pakai kerang oyster. Kerang. Kenapa bro pakai lava rock nggak batu apung? Ya karena lava rock lebih bagus, pori-porinya lebih apa namanya, lebih gede daripada batu apung. Ya hampir menyerupai kristal blue sih pori-porinya, karena lebih gede kan lebih bagus untuk rumah bakteri. Oh. Selanjutnya di chamber yang ketiga Lava rock lagi. lava rock lagi, terus Saya tutup juga dengan oyster. oyster. Nah, kerang oyster ini fungsinya sebagai pH buffer kawan-kawan. Apa itu pH buffer? Yang dimana menstabilkan pH air misalnya setelah hujan. Nah, itulah fungsinya oyster ini ya teman-teman. Untuk di terakhir ada di sana teman-teman, di waterfallnya oyster ya bro ya. Oyster sama lava rock. Oyster sama lava rock. Jadi kesimpulannya mas pakai 3 beras, jaring layan, lava rock, oyster, itu aja ya. Biobol. Oke, ini kualitas airnya. Nah, kenapa agak keruh? Karena memang spot makan teman-teman, lihatlah sendiri gimana ngasih makannya. Terima kasih bro sudah mau menjadi narasumber di seputar ikan koi. Kita berbagi pengalaman, berbagi informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat ya bro ya, utamanya bagi teman-teman pemula ataupun senior. Tentu perbincangan kami akan jauh dari kata sempurna, ada salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai owner channel seputar ikan koi. Bagi teman-teman yang suka video saya, like, komen, serta subscribe atau share di sosial media Anda. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya, nih linknya, jangan lupa share ya. Dan akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Ciao.